Bab 1421 Sistem Perencana Utama. Ketika Suke datang, dia sendirian, tapi kali ini, dia membawa peri Zixia bersamanya ke 4 benua besar. Tentu saja ada juga Duan Jiude, roda ketiga. Ketika Suke datang, dia tidak memikirkan apa hasilnya. Dia bahkan siap untuk diberi pelajaran oleh peri Zixia. Namun, hasilnya tidak terduga. Dari keputusasaan hingga keterkejutan, itu karena Zixia Fairy telah mengulurkan tangannya dan menarik ujung bajunya. Meski sikap peri Zixia saat ini masih terlihat sangat dingin, Suke tidak lagi bingung. Dia bisa melihat bahwa peri Zixia hanya sedikit sombong. Tapi puluhan tahun yang mereka habiskan di alam ilusi adalah sesuatu yang Zixia Fairy tidak bisa hapus, begitu juga Suke. Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke benua surga bersamaku? Bisakah kamu benar-benar yakin meninggalkan Xiao Rou dan yang lainnya di benua awan langit? Tanya Suke di sepanjang jalan. Peri Zixia sedikit mengernyit dan menoleh untuk menatap Suke. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Petik 2. Suke segera menutupi wajahnya. Rasa sakit dan gangguan. Dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Itu hanya mencari kematian. Bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir, suan-suan kecil, aku mencintaimu. Suke melepaskan tangannya dari wajahnya dan tersenyum tulus. Dia juga memberi isyarat hati pada peri Zixia. Keinginan sialan ini untuk bertahan hidup? Peri Zixia melepaskan Suke, berbalik untuk melihat ke depan, dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka adalah yang paling aman di benua awan surgawi, dan dengan Xiao Rou di sana, tidak ada seorang pun di alam surgawi Yongzhen yang berani menyentuh mereka. Apakah Kaisar Langit Yongzhen sangat menghargai Xiao Rou? Suke tercengang. Bahkan jika kualifikasi Xiao Rou menantang surga, Kaisar Langit tidak perlu terlalu menghargainya. Apakah kamu tidak mengerti? Xiao Rou memiliki tubuh 5 elemen archean, dan Kaisar Langit Yongzhen telah melatihnya sebagai penerus Kaisar Langit. Jika ada 2 kaisar besar di alam surgawi, itu tidak akan terbatas, Zixia Peri menjawab. Suke mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, bukankah kaisar surgawi dari domain surgawi lainnya akan tergoda? Peri Zixia telah mengatakan sebelumnya bahwa ada 4 kaisar surgawi di benua awan surgawi, masing-masing menempati alam surgawi. Jika alam surgawi Yongzhen membudidayakan 1 kaisar surgawi lagi, bagaimana mungkin kaisar surgawi dari 3 alam surgawi lainnya duduk diam? Kamu terlalu banyak berpikir. Pada level mereka tidak peduli dengan kekuasaan. Selain itu, Kaisar Langit dari 3 alam langit lainnya tampaknya sangat mementingkan Xiao Rou setelah mendengar tentang keberadaannya. Mereka telah mengirimnya banyak harta surga dan bumi. Berbicara tentang ini, Zixia Fairy menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun saya tidak tahu alasan di balik ini, saya dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. Setidaknya sebelum Xiao Rou menjadi kaisar abadi, yakinlah. Jika itu masalahnya, maka aku benar-benar bisa tenang. Suke mengangguk dan tersenyum. Arti kata-kata peri Zixia sangat jelas. Keempat kaisar surgawi semuanya memiliki niat untuk membudidayakan Xiao Rou menjadi kaisar abadi. Meskipun tidak jelas apa titik awal dari mereka berempat, selama Xiao Rou belum menjadi kaisar abadi, dapat dijamin bahwa mereka akan selalu melindungi dan mengolah Xiao Rou. Tidak mudah bagiku untuk kembali kali ini. Hampir tidak mungkin untuk kembali, tetapi segel benua langit akan segera terbuka. Pada saat itu, jika aku ingin pergi ke benua awan langit, akan mudah. Peri Zixia berkata. Besar. Suke bertepuk tangan dan berteriak kaget. Mata peri Zixia tiba-tiba sedikit menyipit. Kamu, apakah kamu sangat ingin pergi ke benua awan surgawi untuk melihat orang kepercayaanmu? Aku. Senyum di wajah Suke membeku dalam sekejap. Hahaha, Duan Jiude akhirnya menemukan kesempatan untuk menertawakan kemalangan Suke. Suke mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala peri Zixia. Dia tersenyum dan berkata, bodoh, maksudku adalah, senang kamu bisa tinggal. Peri Zixia mendengar ini dan sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya, dan sepertinya ada senyum tipis di sudut mulutnya. *CK. Duan Jiude menutupi dadanya dengan 1 tangan dan menatap Suke dengan mata lebar. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Demon, saya yakin, saya sangat yakin.
keinginan luar biasa untuk bertahan hidup ini. Segera, mereka bertiga kembali ke benua timur. Liu Jingning dan yang lainnya telah menemukan penginapan untuk beristirahat. Suke membuka kekuatan jiwanya untuk mencari dan menemukan mereka dengan mudah. Melihat bahwa Suke telah membawa peri Zixia kembali, semua orang sangat terkejut. Buttface juga tercengang dan ekspresi tidak percaya di wajahnya. F***CK, apakah dewa ini bermimpi? Bocah ini bahkan bisa menangani wanita ini? Wuus! Mata pembunuh Zixia Fairy langsung mengunci Buttface. Aduh! Buttface segera menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan buru-buru bersembunyi di belakang Xuan Yuan Wanrong, berteriak, "Celestial Xuan Yuan, tolong!" Xuan Yuan Wanrong duduk dengan tenang di samping, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Seolah-olah dia datang dari dunia yang berbeda dari yang lain. Hanya Buttface yang terus berjalan mengelilinginya dan menyanjungnya. Tatapan Zixia Fairy juga beralih dari Buttface ke Xuan Yuan Wanrong. Dia sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi serius. Panggung Raja Surgawi, Xuan Yuan Wanrong juga memandang peri Zixia dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Suke tercengang dan menatap peri Zixia dengan heran. Raja Surgawi? Bukankah dia seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Surgawi? Kaisar Surgawi setengah langkah, kerutan Zixia Fairy semakin dalam dan dia juga berkata. Suke menatap lagi. Apa yang dilakukan kedua wanita ini? Bukankah Xuan Yuan Wanrong berada di Celestial Primary Realm? Bagaimana dia menjadi Kaisar Langit setengah langkah? Oh, menarik, apakah dia orang kepercayaanmu? Xuan Yuan Wanrong tersenyum tipis dan menatap Suke. Sebelum Suke sempat menjawab, peri Zixia memandang Suke dan bertanya dengan acuh tak acuh, dia adalah Jiang Hongyan. Petik 2. Kening Suke tiba-tiba berkeringat dingin. Suasana ini, mengapa ada yang salah dengan itu lagi? Grandmaster, dia bukan Jiang Hongyan. Jiang Hongyan ada di benua surga. Duan Jiude segera merespons. Buttface juga berlari ke sisi Xuan Yuan Wanrong dan menunjuk ke Zixia Fairy, berkata, Celestial Xuan Yuan, dia adalah Tuan Duan Jiude dan juga wanita Suke. F***CK. Mata Suke melebar dalam sekejap, dan dia ingin mencabik-cabik Buttface dan Duan Jiude. Sialan, bagaimana kalian bisa menipu rekan setimu seperti ini? Little Cake, kamu punya banyak wanita di luar, apakah Hongyan tahu? Pada saat ini, suara menawan Liu Jingning terdengar. Dia tersenyum tipis dan berjalan dengan anggun, memutar pinggangnya sedikit. Dia datang ke sisi Suke dan bersandar dengan menggoda di bahu Suke. Bibir merahnya pindah ke telinganya dan dia meniup dengan lembut. Tapi aku tidak akan memberitahunya. Apakah kamu tersentuh? Seluruh tubuh Suke membeku di tempat, wajahnya penuh kepahitan. Bagaimana dia bisa bergerak dalam situasi ini? Dia tidak berani bergerak sama sekali. Raja Surgawi telah muncul. Tampaknya segel benua surga benar-benar akan dibuka. Saat ini, Xuan Yuan Wanrong melihat ke langit di luar penginapan dengan senyum tipis di wajahnya. Sudah waktunya untuk Sekte Istana Surga, untuk kembali. Kamu berasal dari Sekte Istana Surga? Wajah peri Zixia berubah saat dia bertanya dengan heran. Kamu tahu Sekte Istana Surga? Nah, dengan usia tulangmu, kamu benar-benar harus tahu. Xuan Yuan Wanrong menatap kosong sejenak, lalu menatap peri Zixia dan mengangguk. Wajah peri Zixia tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, dalam hal usia tulang, kamu adalah yang lebih tua. Oh, maksudmu aku sudah tua? Xuan Yuan Wanrong mencibir dan menatap peri Zixia dengan dingin. Keduanya langsung memancarkan aura pembunuh yang besar, yang menyelimuti seluruh penginapan. Semua orang yang hadir menjadi pucat dan merasa tercekik. Bahkan bernapas pun sulit. Suke menutupi wajahnya, hatinya pahit. Apakah ini api di harem? Tut, senang menjadi muda. Pada saat ini, Liu Jingning, yang bersandar pada Suke, tiba-tiba berkata sambil tersenyum, tidakkah menurutmu begitu? Kek kecil. Mendesis. Suke menghirup udara dingin dan menatap Liu Jingning dengan ngeri. Saat ini, kamu juga ingin menambah masalah? Apakah baik untuk menjadi muda? Dua mata dingin tiba-tiba menyapu dan jatuh pada Liu Jingning, yang berada di sebelah Suke.
Liu Jingning masih mempertahankan ekspresi lesu. Dia bersandar di bahu Suke dengan menggoda dan mengabaikan kedua mata itu. Peri Zixia menatap Liu Jingning dengan dingin dan kemudian menatap Suke. Xuanyuan Wanrong memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia perlahan mengangkat lengannya yang putih bersih. Cukup. Wajah Suke langsung berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Seluruh penginapan tiba-tiba terdiam. Semua orang diam dan tidak berani berbicara, tetapi sekarang mereka bahkan tidak berani bergerak. Lengan terangkat Xuanyuan Wanrong juga berhenti sejenak sebelum dia meletakkannya lagi. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman saat dia memandang Suke dengan main-main. Suke menunjuk keluar jendela dan berkata dengan sedih dan marah, "Cuaca di luar sangat bagus. Apakah kamu tidak ingin keluar dan mengadakan barbeque?" Desir. Semua orang yang hadir terdiam. Terutama orang-orang dari fraksi surga yang meledak, mereka semua terdiam. Mereka mengira pemimpin fraksi Su akan mengatur urusan harem. Siapa yang mengira pria ini akan berteriak untuk barbeque? Barbeque pantatku. Apa? Barbeque? Bagus, bagus, aku sudah lama tidak makan barbeque. Hanya mata Butfest yang sudah cerah, dan dia sangat terkejut, mengibas-ngibaskan ekornya dengan cepat. Dia memiliki obsesi yang mendalam dengan makan. F*CK, Master Butfest, apakah kamu bodoh? Orang ini mengubah topik pembicaraan? Duan Jiude segera berteriak. Omong kosong, barbeque adalah hal yang paling penting. Butfest berteriak. Ya, makanan adalah hal yang paling penting. Ayo pergi dan mengadakan barbeque, kata Suke dan segera mendorong Liu Jingning keluar. Dia tidak lupa menatap Peri Zixia, memintanya untuk pergi bersama mereka. Situasi barusan sangat berbahaya. Saat Xuanyuan Wanrong mengangkat tangannya, Suke merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia takut wanita ini akan marah dan benar-benar membunuh Liu Jingning. Meskipun kultivasi Liu Jingning berada di tahap surgawi bumi, dia tidak bisa menahan jentikan jari Xuanyuan Wanrong. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bergerak? Tiba-tiba, suara Xuanyuan Wanrong bergema di benak Suke. Suke hanya bisa terkejut. Dia menoleh dan melihat Xuanyuan Wanrong juga tersenyum padanya. Meskipun senyum ini sangat indah, itu benar-benar membuat hati seseorang berdebar. Kamu sudah setengah langkah Immortal Emperor, kenapa kamu masih berdebat dengan mereka? Suke mengerutkan kening dan menjawab. Tidak apa, Xuanyuan Wanrong berhenti tersenyum dan menjawab dengan enteng. Faktanya, dia tidak ingin berdebat dengan Liu Jingning dan Peri Zixia. Bagaimanapun, senioritasnya memang sangat tinggi, dan usianya berkali-kali lipat dari Peri Zixia dan Liu Jingning. Tidak ada gunanya membicarakan masalah usia dan remaja di sini. Di dunia penggarap, usia bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan atau diremehkan. Hanya kekuatan tahap kultivasi seseorang adalah segalanya. Tapi bagaimanapun, dia juga pernah menjadi kepala bangunan dari Sekte Istana Surga. Statusnya sangat tinggi sehingga sulit baginya untuk terbiasa dengan orang-orang yang tidak menghormatinya untuk sementara waktu. Tetapi dengan campur tangan Suke, lelucon ini tidak benar-benar lepas kendali. Liu Jingning juga tidak terus membuat masalah. Dia mencubit pinggang Suke dengan keras dan berbalik untuk pergi ke kamarnya sendiri sambil tersenyum. Zixia Fairy menatap Suke tanpa ekspresi, lalu menatap Duan Jiude dan berkata dengan acuh tak acuh, "Di mana kamarku?" "Tuan besar, tolong tunggu sebentar. Duan kecil akan menyiapkan kamar yang bagus untukmu sekarang." Duan Jiude segera berubah menjadi pelayan kecil dan berlari keluar tanpa emosi untuk menyiapkan kamar untuk Peri Zixia. Peri Zixia juga tidak berhenti. Dia melangkah maju dan mengikuti Duan Jiude. Di penginapan, selain Suke, Xuanyuan Wanrong, dan Butfest, hanya Mo Junchen dan orang-orang dari fraksi surga yang meledak yang tersisa. "Kalian semua, pergi." Xuanyuan Wanrong terdiam sesaat dan sedikit melambaikan tangannya. Ya, semua orang menanggapi dengan hormat dan tanpa sadar, lalu mereka benar-benar akan pergi. F*CK. Suke tiba-tiba menatap mereka, "Ada apa denganmu? Apakah kalian semua memberontak? Mengapa kalian semua begitu patuh padanya? Apakah kalian masih menghormatiku sebagai pemimpin fraksi? Kalian semua tetap di sini?" Semua orang berhenti di jalurnya dan menatap Suke dengan getir.
Pemimpin fraksi, bukankah Anda mempersulit kami? Dia sangat mengagumkan, dan mungkin dia juga istri ketua fraksi. Dia telah meminta kami untuk pergi keluar. Bagaimana kita tidak pergi? Kamu tinggal, sisanya keluar. Saat ini, Xuan Yuan Wanrong menunjuk ke Suke dan berkata dengan senyum tipis. Ya, semua orang segera merespons, dan kemudian tanpa ragu, mereka bergegas keluar dari penginapan seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Di antara mereka, Budfest dan Mo Junchen berlari paling cepat. F***CK, Guardian Mo, apakah kamu masih menjadi wali? Suke segera mengutuk. Mo Junchen pura-pura tidak mendengarnya dan menyelinap pergi tanpa melihat ke belakang. Suke menatapnya dan berbalik untuk melihat Xuan Yuan Wanrong. Dia berkata dengan marah, lihat, orang-orang ini terlalu banyak. Sebagai pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, aku harus pergi dan memberi mereka pelajaran yang keras. Tunggu aku di sini, aku berjanji akan kembali. Setelah mengatakan itu, Suke juga melangkah maju dan bersiap untuk keluar dari penginapan. Namun, dia baru saja berlari beberapa langkah ketika mendengar ledakan, dan pintu penginapan tiba-tiba dibanting hingga tertutup. Kamu berjanji tidak akan kembali kan? Di belakangnya, suara Xuan Yuan Wanrong penuh keceriaan. Sudut mulut Suke berkedut keras, dan senyum muncul di wajahnya. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Aku bilang aku akan kembali, jadi aku pasti akan kembali. Datang dan duduk. Aku ingin melihat garis keturunanmu. Xuan Yuan Wanrong langsung ke intinya. Dia tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu dan menyatakan tujuan menahan Suke di sini. Kelopak mata Suke tiba-tiba berkedut. Lihat garis keturunanku? D***men, bisakah saya melihatnya dengan santai? Aku akan kehilangan nyawaku kapan saja. Tunggu sebentar. Suke segera mengangkat telapak tangannya untuk menghalanginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelum kita keluar dari pegunungan inti roh? Permintaan kedua, Xuan Yuan Wanrong sedikit mengernyit. Sebelum Suke keluar dari Spirit Core Mountain Rank, dia mengatakan kepadanya bahwa aura garis keturunan adalah kesalahpahaman. Adapun secara spesifik, dia harus mengatakannya setelah mereka keluar, dan dia harus membiarkan dia menyetujui permintaan kedua terlebih dahulu. Ya, permintaan kedua adalah apapun yang terjadi selanjutnya, kamu tidak boleh menyentuhku atau orang yang kukenal. Bagaimana? Suke mengangguk dan bertanya. Mendengar ini, Xuan Yuan Wanrong semakin mengernyit. Permintaan kedua ini membuatnya ragu. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang akan dikatakan atau dilakukan Suke selanjutnya? Itu pasti akan membuatnya marah. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin memberitahumu tentang aura garis keturunan. Suke melihat keraguannya dan menambahkan untuk menjelaskan. Oke, Xuan Yuan Wanrong tidak terlalu banyak berpikir dan mengangguk lemah. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya. Kebenaran tentang aura garis keturunan adalah... Suke berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi bermartabat. Dengan tangan di belakang punggung, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia berkata dengan anggun, sebenarnya, aku kakekmu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke Xuan Yuan Wanrong dengan tangan gemetar dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Wanrong, kakek sangat merindukanmu. Hari ini sangat sibuk, jadi saya akan memperbarui satu bab terlebih dahulu malam ini. 2 bab yang saya lewatkan kemarin dan 1 bab yang saya lewatkan malam ini bisa ditebus di akhir pekan. Kemudian, saya akan memperbarui 2 bab besok seperti biasa. Jika ada waktu ekstra, saya juga akan memperbaruinya terlebih dahulu. Heh. Xuan Yuan Wanrong mencibir dan menatap Suke dengan dingin. Permintaanmu yang kedua adalah agar aku tidak menyakitimu. Apakah itu hanya untuk mempermalukanku? Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan senyum dingin. Suke tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa kamu? Xuan Yuan Wanrong berhenti mencibir dan ekspresinya berubah suram. Kamu hanya pria kecil yang berusia kurang dari 200 tahun. Beraninya kamu berpura-pura menjadi leluhur di depanku? Rasa tidak enak seperti ini membosankan dan kekanak-kanakan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Suke dengan jijik dan berdiri. Suke menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, jangan memarahiku begitu cepat.
Aku hanya bersikap baik. Bagaimana dengan ini? Izinkan aku bertanya padamu. Jika bukan kakekmu yang muncul, tapi milikmu orang tua. Lancang, Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba berteriak. Aura pembunuh yang agung menyapu dan bergegas menuju Suke. Bang! Dengan suara keras, Suke dikirim terbang. Dia mendobrak pintu penginapan dan jatuh dengan keras di jalan. Jalanan, yang diaspal dengan lempengan batu biru, retak di tempat. Mulut Suke berdarah. Dia menatap Xuan Yuan Wanrong dengan kaget. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir bahwa Anda dapat menjadi lancang di depan saya hanya karena Anda memiliki kitab surgawi Taiyi. Xuan Yuan Wanrong berjalan keluar dari penginapan perlahan. Dia menatap Suke dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia melempar sebotol ramuan dan hendak pergi. Tunggu. Suke mengerutkan kening dan berteriak. Xuan Yuan Wanrong berhenti di jalurnya dan berbalik dengan dingin. Pada saat ini, Suke berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan roda badai api dari sistem. Begitu roda badai api muncul, kedua jiwa di dalamnya menjadi gelisah. Mereka kehilangan kendali dan bergegas keluar dengan gila-gilaan, jatuh di depan Xuan Yuan Wanrong. Ekspresi Xuan Yuan Wanrong berubah. Dia mundur selangkah dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Aura garis keturunan ini, gumamnya. Bibirnya sedikit bergetar. Dia menatap dua jiwa di depannya dengan tak percaya. Jika aku tidak salah, kedua senior ini seharusnya menjadi orang tuamu. Pada saat itu, aku mungkin membawa tiruanmu, dan mereka mengira aku adalah kamu, jadi mereka memperlakukanku sebagai anak mereka dan bersikeras untuk mengikutiku. Jadi, saya hanya bisa menyimpannya di artefak langit saya untuk perlindungan. Suke menjelaskan dengan tenang dan menatap Xuan Yuan Wanrong. Xuan Yuan Wanrong masih diam. Sepertinya dia belum sadar. Suke melanjutkan, aku akan meminjamkanmu roda badai api untuk saat ini. Tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di cincin penyimpanan ini cukup untuk menopang jiwa mereka selama 500 tahun. Setelah mengatakan ini, Suke meletakkan storage ring dan Firestorm Wheels di tanah. Di mana kamu menemukan mereka? Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Di makam leluhur di gunung belakang Akademi Istana Surga, yang juga merupakan bekas situs makam leluhur Sekte Istana Surga, kata Suke dengan tenang dan hendak pergi. Tapi dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Dengan membelakangi Xuan Yuan Wanrong, dia berkata, ngomong-ngomong, aku ingin menjelaskan bahwa aku berpura-pura menjadi kakekmu sekarang sebagai lelucon. Aku hanya ingin memberimu waktu penyangga agar tidak terjadi sangat mendadak. Sekarang, saya telah menyerahkan jiwa orang tua Anda kepada Anda. Di masa depan, kami tidak akan berutang satu sama lain. Saya bukan anggota keluarga Xuan Yuan Anda. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah kitab surgawi Taiyi. Jadi, jika tidak ada yang penting, tolong jangan hubungi saya lagi. Petik 2. Bawa ramuan itu bersamamu. Xuan Yuan Wanrong mengerutkan bibirnya dan menatap botol ramuan di tanah. Itu tidak perlu. Suke tidak menjawab dengan tenang. Dia terus berjalan ke depan. Dor! Dia menginjak botol ramuan. Botolnya pecah dan ramuannya hancur. Kamu, Xuan Yuan Wanrong mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Suke tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tenang, aku baru saja mengatakan bahwa kita tidak akan saling berutang apapun di masa depan. Kamu baru saja menyakitiku, tapi aku mengakuinya. Lagi pula, aku menggunakan jiwa orang tuamu untuk membunuh orang lain. Titik. Sekarang aku sudah membayarmu kembali. Tapi... Suke berhenti sebentar. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata dengan dingin, tapi mulai sekarang, jika kamu berani menyakitiku atau orang-orang di sekitarku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Percayalah, bahkan sekarang, aku masih mampu melakukannya. Membunuhmu. Jangan mengira kamu hebat hanya karena kamu seorang Celestial Prime atau seorang Celestial Emperor. Setelah mengatakan itu, Suke menyeka darah dari sudut mulutnya, berbalik dan melangkah pergi. Melihat punggungnya, mata Xuan Yuan Wanrong berkedip. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ramuan yang rusak di dalam botol. Dia agak linglung. Setelah beberapa detik, dia mengambil roda badai api dan cincin penyimpanan di tanah.
Kemudian dia membawa 2 jiwa Xuan Yuan Qishang dan Guan Cucu kembali ke asrama. Hari itu, Liu Jingning dan yang lainnya meninggalkan asrama setelah menerima pesan dari Suke. Xuan Yuan Wanrong duduk sendirian di ruang sayap dan memandangi roda badai api. Dia mencoba berkomunikasi dengan 2 jiwa, tetapi tidak berhasil. Dia melihat keluar jendela dengan wajah tenang. Hari sudah sore dan matahari terbenam di barat. Sinar cahaya jatuh di wajahnya yang halus, mencerminkan jejak kesepian dan kesepian di matanya. Pada saat yang sama, Suke dan yang lainnya telah kembali ke lembah pemakaman surgawi di timur. Meskipun lembah pemakaman surgawi telah dikorbankan dan diubah menjadi tanah kematian, titik antarmuka Void masih ada. Dari titik antarmuka Void inilah Budfest secara tidak sengaja datang ke Road of Celestial Ascension dan bertemu dengan Suke. Saat ini, rombongan sudah siap untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua surga. Budfest sangat ingin mencoba. Lagi pula, setelah Suke kembali dan melewati kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Ditambah dengan tubuh suci tingkat 2, dia akan mampu melawan surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Ini membuat Budfest merasa bahwa waktu untuk kembali ke benua surga dan melakukan apapun yang diinginkannya akan segera tiba. Duan Jiude dalam semangat rendah. Dia berdiri di samping mereka dengan wajah sedih. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke arah Suke dan Zixia Fairy, yang berada di sebelah Suke, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ular berkepala 8 juga sangat bersemangat. Ketika telah dilupakan di 4 benua besar, ia mengira tidak akan pernah melihat Suke lagi. Sekarang dipersatukan kembali dengan Suke dan yang lainnya, dan mereka pergi ke benua yang lebih kuat. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Adapun anggota lain dari fraksi surga yang meledak, mereka secara alami tetap tinggal. Mereka berasal dari 4 benua besar dan memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan di sini. Mereka enggan pergi. Sekarang mereka datang ke Celestial Burial Valley bersama untuk melihat Suke dan yang lainnya. Pemimpin fraksi Su, jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk kembali menemui kami. Ya, kami pasti akan meneruskan fraksi surga yang meledak. Ketika kamu kembali lain kali, kami pasti akan membiarkanmu melihat kekuatan nomor 1 di 4 benua besar. Itu adalah fraksi surga yang meledak. Para anggota fraksi surga yang meledak melambaikan tangan, enggan untuk berpisah. Oke, lain kali aku kembali, aku akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk. Suke tersenyum dan berteriak ke kerumunan. Dia sangat emosional. Ketika dia melihat kembali semuanya, dia menghela nafas. Ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di 4 benua besar, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan pengalaman seperti itu. Sejujurnya, saya juga agak enggan untuk meninggalkan tempat ini. Dibandingkan dengan dunia luar, 4 benua besar membuat saya merasa lebih aman. Liu Jingning, yang berdiri di sebelah Suke, berkata dengan lembut, jika itu bukan untukmu, aku mungkin telah kembali ke Gunung 5 Elemen dan menjalani kehidupan yang damai. Jangan khawatir, kita akan kembali di masa depan, atau, kita juga akan memiliki dunia yang lebih damai. Suke tersenyum tipis saat memikirkan Chaotic Green Lotus di dantiannya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara kamu dan Xuan Yuan Wanrong di penginapan? Mengapa dia menyakitimu? Jika kamu tidak menyuruh kami untuk tidak keluar, aku akan memarahinya. Kamulah yang menyelamatkannya, tapi dia. Liu Jingning tampak kesal dan marah. Baiklah, jangan katakan itu. Itu juga salahku. Dipukul olehnya dapat dianggap sebagai membalas kebaikan orang tuanya. Mulai sekarang, aku tidak berutang apapun padanya dan tidak ada hubungannya lagi dengannya. Suke tersenyum dan berkata dengan tenang. Sebelum hari ini, dia mungkin tidak memiliki rasa jijik terhadap Xuan Yuan Wanrong. Meskipun dia sering bercanda di depan Xuan Yuan Wanrong, dia segera mengaku kalah, dan Xuan Yuan Wanrong tidak pernah menyerangnya. Tapi hari ini, Xuan Yuan Wanrong menyerangnya. Suke tidak bisa melupakan niat membunuh pada saat itu. Jika dia tidak memiliki tubuh suci kelas 2, serangan Xuan Yuan Wanrong akan membunuhnya. Jadi, pada saat itu, Suke menjadi jernih. Dia memahami perbedaan kekuatan antara dia dan Xuan Yuan Wanrong. Dia juga mengerti bahwa Xuan Yuan Wanrong tidak memperlakukannya secara berbeda hanya karena dia telah menyelamatkannya.
Setidaknya, ketika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia tidak ragu untuk melakukan tindakan kejam dan mengusirnya seolah-olah dia adalah seekor semut. Ini menyentuh garis bawah Suke. Seseorang yang bisa menyakitinya dengan santai dan kemudian melemparkan sebotol ramuan padanya karena kasihan tidak layak berteman, bahkan jika dia benar-benar kuat.